Saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar, dan para habib adalah batil, bukan zuriyah Rasulullah SAW. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah diskusi, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani yang akan membahas tentang berkaitan nasab-nasab Habib-Habib Ba'lawi dan bersama para kiai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu? Banyak sekali karena di sana. Termasuk di kampung saya juga pernah dikatakan di sini ada makam wali, tapi alhamdulillah ini dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro, itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Wawalan itu dari Pak Alawi apa tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar, dan para habib adalah batil, bukan zuriyah Rasulullah SAW. Allah Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasyim As'ari dari Batanghari. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang telah memberikan paparan-paparan yang selama ini saya hanya melihat melalui video, bahkan membaca tesis Kiai Imaduddin. Ya, saya punya satu itu dikasih Mbak Yai Ainun ya. Artinya pada hari ini saya bertemu langsung pada Yai Imad. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih. Berikutnya, berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan beberapa sanggahan-sanggahan yang ada, mungkin diantara kita ini ada tadi disampaikan apakah menjadi pemecah belah atau gimana tadi sampai disampaikan gitu ya. Nah, ini ternyata saya paham-paham itu untuk peristiwa Ba'lawi dan sebagainya ini. Ini di kelompok-kelompok lain tidak begitu terdengar gitu. Kayak seperti Muhammadiyah itu tidak membahas. Persis, kemudian yang lain ini tidak membahas. Artinya komunitas ini hari ini yang istilahnya yang dihadapkan adalah orang-orang Nahdliyin atau orang-orang NU ya. Dan orang NU itu kan yang sangat kental dengan wasatiyah dan prinsip-prinsipnya gitu kan. Sehingga ini mohon penjelasan dari Kiai Imad untuk memberikan pemahaman kepada kami-kami yang ada di daerah, terutama pengurus-pengurus NU yang mungkin sampai hari ini ada juga yang banyak yang belum klik lah semacam itulah kira-kira ya. Contohnya hari ini juga ya banyak pengurus NU yang belum berkenan hadir gitu ya, mungkin masih melihat bagaimana nanti keadaannya. Mungkin dalam hal ini Kiai Imad sudah banyak berdiskusi dengan jajaran PBNU sebagai pimpinan kami secara pusat gitu ya. Untuk itu kami ingin mohon penjelasan dari Kiai Imad bagaimana sampai hari ini sikap-sikap dari pengurus NU ya, khususnya yang dari PBNU menyikapi dari tesis Kiai Imad dan fenomena yang ada sekarang ini, sehingga kami yang ada di daerah itu tidak kebingungan. Kemarin sempat melihat video dari Rois Surya, dari Rois Am ya, itu sampai apakah ini pesanan Wahabi dan Syiah sampai kayak gitu ya. Nah, ini mungkin yang lain juga mungkin perlu dijelaskan sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi kami sebagai yang namanya juga struktural gitu ya. Jadi harus sami'na wa ata'na dari pusat ke bawah. Untuk itu kepada Yai Imad mohon penjelasannya terhadap tanggapan-tanggapan dari PBNU khususnya menyikapi masalah Ba'lawi ini, sehingga nanti kami-kami yang ada di daerah ini akan tahu bagaimana cara kami untuk terus tabayun. Yang kedua, berkenaan dengan para habaib itu memang kami yang ada di daerah mungkin bahaya-bahaya yang lain juga sangat merasakan itu ya, yang setiap kali bahkan hampir enggak sampai 1 minggu sekali itu kami didatangin gitu ya, bagus sih silaturahmi, bagus yang disampaikan, bagus gitu ya. Namun saya amati gitu konsepnya hampir sama gitu.
apa namanya ya, modelnya sama gitu ya, tidak menyampaikan ilmu ya juga tidak menyampaikan tentang apa, malah kadang-kadang kita yang jadi mentor gitu, sampai kalau bahasan masalah ilmu gitu ya, sehingga ini menjadi keresahan di daerah atau menjadi apa ya, bukan keresahan tapi menjadi apa, pemikiran ulang lah semacam itu, sehingga dengan adanya ini mungkin nanti kami juga akan lebih bisa menyikapi yang lebih bijak dari fenomena yang ada di masyarakat atau di lingkungan kami. Demikian ya Imat yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Gus Saifuddin, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Itu ud'uhum li'abaihim. Panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya. Tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Saifuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fiddin. Kalau nggak tahu mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi, wa mawalikum, maula ibni Abdillah, ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, nggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya nggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib aja, maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Ba'lawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan Qaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang, malah Hayati Aceh memimpin perang.
Nyi Ageng Serang memimpin perang, Cut Nyadin memimpin perang, itu baru ceweknya bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu, jadi dia kalah. Bisa jadi Mustafa begitu ya, begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turunan Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini, masih apa namanya, apa dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa Yai? Ya. Ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rasyid, haram memanggil Habib ya. Fatwa tuh dikias dengan manggil haji, haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing. Lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kontak, buku tamu, setiap satu bus 50.000, kontaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja apa jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan, harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-undang saya? Orang saya dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena kejelekan, yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni.
Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan terkait tentang yaitu nasab Habib Ba'lawi yang dimana ini dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, dan ini adalah diskusi ya teman-teman ya. Jadi intinya kita sebagai kaum muslimin ya sudah mengetahui bahwasanya yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman yaitu kitab sejarah, lalu kemudian manuskrip dan tes DNA, bahwasanya Habib Ba'lawi ini bukan zuriat Nabi, maka kita jangan panggil lagi Habib. Seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani tadi ya teman-teman. Jadi kalau seorang itu belum haji, ya seperti itu ya. Kalau belum haji, jangan panggil mereka ini Pak Haji gitu teman-teman ya. Demikian para Habib ini ya, jadi kan dikiaskan dengan haji. Demikian para Habib ini, kalau mereka ini bukan zuriat Nabi, kenapa harus dipanggil Habib? Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, tentang terkait masalah diskusi ini, jadi banyak ya kaum muslimin itu dari kalangan Nahdliyin itu yang masih yaitu percaya bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Berbeda yaitu dengan kelompok Persis, Muhammadiyah, Salafi, mereka ini 100% sejak dari dulu itu sudah tidak mempercayai mereka ini adalah zuriat Nabi SAW, seperti Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Atos, Bahar Smith dan lain-lain, Ba'lawi, semuanya ya teman-teman. Karena di dalam agama Islam ya, itu orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau dalam Muhammadiyah, Persis, Salafi, itu orang yang dihormati itu adalah ilmunya dan akhlaknya. Jadi bukan nasabnya. Jadi buat apa kalau nasabnya, misal nih ya, kalau nasabnya itu benar-benar bersambung pada Rasulullah SAW, tapi akhlaknya jauh dari Rasulullah, tapi kelakuan dan keimanannya, lalu kemudian ilmunya ya sangat jauh dari Rasulullah. Misal mereka ini kelakuannya suka ini istri orang misalnya teman-teman ya. Lalu kemudian kalau ketika berceramah malah seperti itu, khurafat. Ngapain ya teman-teman kita mengambil ilmu dari mereka walaupun mereka ini keturunan Nabi, misal seperti itu ya. Ya kalau mereka ini keturunan Nabi, benar-benar keturunan Nabi, tapi yang mereka sampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh, itu malah lebih bagus ya. Jadi kita bisa ambil ilmunya. Ini orang yang entah dari mana tiba-tiba mengklaim sebagai zuriat Nabi, ilmunya nggak ada, orangnya nggak alim, masa kita harus menghormatinya? Ya seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sampai sekarang para Habib Rabithah Alawiyah mereka ini tidak mampu untuk membantahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.